warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Bunda Anita sebagai dosen pengampu Hukum Militer Internasional pada semester 4. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang NSA, Surveillance, Disclosure, and Stuxnet sebagai cyber war dalam hukum militer internasional. Nah, sebelum lanjut, aku akan perkenalkan diri dulu. Nama aku Resya Amala Murphy dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Andalas. What is international humanitarian law? Menurut Kemendikbud, hukum humanitar internasional itu merupakan sekelompok peraturan yang dibuat atas dasar kemanusiaan dan bertujuan untuk membatasi dampak dari konflik bersenjata. Nah, kita tahu nih bahwa dalam kehidupan sehari-hari bahkan perang itu suatu hal yang tidak bisa dihindarkan. Namun dalam hukum humanitar internasional ini perang itu diperbolehkan, namun dalam perang itu manusia itu boleh membunuh namun secara manusia. Dengan kata lain, membunuh dengan memanusiakan manusia. Lalu, apa itu cyber warfare? Cyber warfare adalah tindakan serangan cyber yang dilakukan antar negara atau organisasi internasional untuk menyerang dan berupaya merusak komputer atau jaringan informasi negara lain. Beberapa hasil yang diinginkan dapat berupa spionase, sabotase, propaganda, manipulasi, atau perang ekonomi. Nah, teman-teman pasti nanya nih, apa sih itu NSA? Apa sih itu Global Surveillance? Apa sih itu Stuxnet gitu? Oke, kita akan mulai dari NSA dulu. Yaitu, NSA merupakan Badan Intelijen Amerika Serikat yang bertugas untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi elektronik untuk kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat itu sendiri. Nah, NSA sendiri terkenal karena memiliki kemampuannya untuk memata-matai komunikasi elektronik termasuk telepon, email, pesan teks, WA, sosial media, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Nah, NSA juga nih bertanggung jawab untuk mengembangkan teknologi dan metode untuk memperoleh informasi intelijen. Dengan kemampuan itulah yang menyebabkan Badan Intelijen Militer Amerika Serikat ini menuai banyak kontroversi yang seringkali melanggar kode keamanan karena dianggap melanggar hak asasi manusia, termasuk ke dalam hak privasi manusia itu sendiri gitu. Hak atas kebebasan berbicara dan hak atas akses informasi. Oke, kita akan masuk ke dalam Global Surveillance Disclosure pada tahun 2013, di mana mantan kontraktor NSA bernama Edward Snowden membocorkan rahasia tentang program pengintaian massal yang dilakukan oleh NSA, di mana Snowden itu menyebarkan ribuan dokumen yang bersifat rahasia yang menunjukkan bagaimana NSA itu mengumpulkan informasi komunikasi secara massal dari warga Amerika Serikat dan warga negara lain tanpa izin atau sepengetahuan mereka dari pihak yang datanya itu dicuri. Nah, di mana Snowden itu juga membocorkan informasi tersebut kepada media seperti The Guardian, The Washington Post, The Spiegel, dan lain sebagainya. Dokumen yang dirilis oleh Snowden mengungkapkan banyak banget program rahasia NSA, termasuk itu di dalamnya PRESM, Boundless Informant, and X-Key Score. Nah, selain itu, Snowden juga nih mengungkapkan informasi tentang operasi cyber militer Amerika Serikat yang termasuk program Stuxnet yang dilakukan bersama dengan Israel untuk menyerang fasilitas nuklir di Iran. Di mana pada kebocoran data NSA oleh Snowden tadi memang udah mengungkapkan banyak banget informasi penting tentang praktik pengintaian dan spionase pemerintah Amerika Serikat, termasuk tentang program komputer berbahaya seperti Stuxnet. Namun pemerintah Amerika Serikat dan Israel sendiri telah mengakui secara terbuka dan terang-terangan bahwa mereka bertanggung jawab atas pembuatan dan penyebaran Stuxnet, sehingga informasi ini tidak lagi menjadi rahasia.
Nah, NSA sendiri merupakan sebuah program komputer berbahaya yang dikembangkan oleh Amerika Serikat dan Israel dan bertujuan menyerang sistem nuklir Iran tadi, yang dimana pada tahun 2010 maksudnya program ini menargetkan perangkat lunak, sistem dan sistem operasi Windows yang digunakan dalam pusat pemrosesan uranium Iran, di mana Stuxnet ini dianggap sebagai salah satu serangan cyber yang paling kompleks dan canggih yang pernah ada, bahkan sampai 2003 ini. Nah, Stuxnet juga merupakan salah satu contoh serangan cyber yang menunjukkan bahwa bahaya dan potensi kerusakan yang dapat diakibatkan oleh program-program komputer berbahaya yang dibuat oleh negara-negara atau kelompok-kelompok tertentu, di mana serangan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang dampak dan konsekuensi dari perang cyber itu sendiri, serta memicu peningkatan kesadaran tentang keamanan cyber dan perlunya melindungi infrastruktur penting dari serangan cyber. Nah, dari adanya huru-hara pada tahun 2010 tadi yang lalu, Iran nih mulai meningkatkan upaya keamanan cyber dan kemampuan mereka sendiri dalam mengembangkan senjata cyber. Iran juga nih menuntut tanggung jawab dari Amerika Serikat dan Israel atas serangan tersebut. Nah, implementasi dalam hukum humanitar internasional dalam perspektif HI, di mana dalam kasus NSA ini melanggar pasal 17 Piagam Internasional tentang hak-hak sipil dan politik, di mana pasal ini menegaskan hak individu atas privasi dan perlindungan terhadap pengumpulan data yang sewenang-wenang dan tidak sah. Kegiatan pengawasan oleh NSA melalui program PRESM atau PRISM, X-Case-Core, dan lainnya dapat dianggap sebagai pelanggaran hak privasi individu yang merugikan hak sipil, politik yang dijamin oleh pasal ini. Selanjutnya itu ada pasal 12 universal tentang hak-hak asasi manusia, di mana pada pasal ini menjamin hak setiap orang atas perlindungan privasi, kehormatan, dan martabat diri. Kegiatan penguasaan yang dilakukan oleh NSA ini dianggap sebagai pelanggaran hak tersebut. Nah, dalam kasus Stuxnet, di mana dalam kasus Stuxnet ini juga melanggar pasal 36 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa yang keempat pada tahun 1949 tentang perlindungan korban konflik bersenjata internasional pada tahun 1949 yang membatasi penggunaan senjata atau cara bertempur yang dapat menimbulkan kerusakan yang tidak proporsional terhadap sasaran militer atau sipil. Selanjutnya ada pasal 51 dan 52 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa yang keempat tahun 1949 yang melanggar serangan terhadap target yang tidak memiliki hubungan langsung dengan operasi militer dan membatasi penggunaan senjata yang dapat menimbulkan korban jiwa di antara penduduk sipil. Selanjutnya itu yang ketiga ada pasal 13 dan 15 Piagam Hak Asasi Manusia Internasional yang menjamin hak atas privasi dan kebebasan berekspresi. Yang keempat, melanggar pasal 2 Konvensi tentang pelanggaran pengembangan, produksi, penimbunan senjata nuklir dan menghancurkan persediaan senjata nuklir yang menyuruhkan penghapusan senjata nuklir dan mendorong negara-negara untuk mengambil tindakan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir oleh strategi dari Amerika dan Israel yang tadi. Oke, tibalah akhir dari video aku. Pada kesempatan kali ini akan ditutup dengan kesimpulan di mana hukum humanitar internasional merupakan instrumen hukum yang berkembang dan disesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Namun,
memang ada beberapa tantangan dalam menerapkan hukum humaniter internasional dalam konteks perang cyber, terutama karena perang cyber ini melibatkan pelaku yang tidak dapat dilihat secara fisik dan infrastruktur teknologi yang sulit dilindungi. Nah, jadi beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengembangkan prinsip-prinsip baru dalam hukum humaniter internasional ini dapat diterapkan dalam perang cyber. Misalnya pada tahun 2015, Komite Internasional Palang Merah mengadopsi pedoman tentang penggunaan teknologi dalam operasi militer, termasuk dalam konteks yang perang cyber. Namun perlu diingat bahwa hukum humaniter internasional memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Selain itu, implementasi dan penegakan hukum humaniter internasional juga bergantung nih pada ketersediaan negara-negara untuk mengakui dan mematuhi aturan-aturan yang ada tersebut. Oke teman-teman, mungkin sekiranya video aku cukup sekian. Terima kasih kepada teman-teman yang udah menyaksikan video aku, dan Bunda Anita telah memberikan kesempatan untuk aku dan teman-teman untuk memperdalam ilmu dalam hukum humaniter internasional ini. Oke, aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya kasus Stuxnet tadi menunjukkan bahwa cyber war berpotensi mendatangkan malapetaka pada infrastruktur pemerintah dan sipil dan mengganggu sistem kritis yang mengakibatkan kerusakan negara dan bahkan hilangnya nyawa. Dampaknya yang cukup besar. Maka dari itu, negara-negara yang memiliki kemampuan cyber aktif, baik itu dalam operasi ofensif dan defensif, untuk dapat bijak dalam menunjukkan kekuatan cybernya. Karena jika saja negara-negara yang memiliki kemampuan cyber aktif tadi, seperti Amerika Serikat, Inggris, Rusia, China, Israel, Iran, dan Korea Utara menyalahgunakan kekuatannya, maka negara-negara lain yang ada di dunia akan ikut dirugikan.